Sebelum khutbah kita mulai, sab di depan penuhkan terlebih dahulu. Silakan Pak, masih ada yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulmati wan nur summal ladzina kafaru bihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ma ba'du ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Surah Al-Azim, surat Al-Ahzab ayat 21. Berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh pada diri Nabi Muhammad itu merupakan contoh teladan yang baik bagi kamu, yakni bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan kedatangan hari akhirat, dan mereka banyak-banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang ini kita tinggalkan segala urusan dunia, kita langkahkan kaki, kita ayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban salat Jumat. Dan kita bermohon dan berdoa kepada Allah agar Allah terima salat Jumat kita. Selanjutnya salat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang pendek ini, izinkan khatib mengingatkan pribadi khatib dan kita semua untuk selalu meningkatkan iman, ibadah dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang bertakwa. Bapak dan saudara kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada siang ini adalah ciri-ciri pemimpin yang harus kita dukung. Kenapa judul ini? Karena tidak beberapa hari lagi, hari ini adalah hari terakhir kampanye, dan mulai besok masa tenang sampai tanggal 27 hari Rabu depan. Sekarang Bapak dan Saudara sudah berseliweran informasi di media sosial, di tengah-tengah masyarakat, mencari kelemahan, black campaign, kampanye negatif dan segala macam. Maka dalam hal ini ajaran Islam menjelaskan kepada kita ada beberapa ciri-ciri pemimpin yang harus kita pilih dan kita dukung. Salah seorang ulama Islam, Al-Maududi, yang pertama adalah beriman. Ini yang pertama. Kalau berbicara tentang iman, Sumatera Barat, Kota Padang ini semua orang sudah kenal dengan kata-kata iman. Kalau kita perhatikan dari segi bahasa, iman itu adalah keyakinan, kepercayaan, dan termasuk di situ kejujuran. Bapak dan saudara kaum muslimin sedang Jumat rahimahullah, kita memperhatikan
calon-calon kita itu, gubernur, wali kota, bupati, kabupaten se-Sumatera Barat, semuanya adalah orang Islam. Semuanya beriman kepada Allah. Tapi yang harus kita perhatikan bagaimana kualitas imannya itu. Iman itu bukan sekedar ungkapan saja. Dalam syariat, iman itu minimalnya ada 3. Apa 3 itu? Yang pertama adalah tasdiku biqalbi. Apa itu? Pengakuan di dalam hati kita, Bapak dan saudara, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan dagangan. Kita meyakini bahwa sholat Jumat itu adalah wajib bagi orang-orang dewasa. Itu kan pengakuan Pak dalam hati kita. Yakin kita bahwa sholat itu adalah wajib bagi tiap muslim. Yang kedua apa? Wa iqrarun bil lisan. Kita ikrarkan dengan lidah kita. Sholat umpama, kita melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita menyatakan bahwa Allah itu adalah maha besar. Yang ketiga adalah dilaksanakan dengan anggota tubuh kita. Jadi implementasi iman itu Bapak dan Saudara, kalau kita melihat rujukan syariah itu, keyakinan dalam hati, kita takbiratul ihram, kita ruku dan sujud. Dan itu bukan sementara saja Bapak dan Saudara. Apa sementara? Menjelang maju pilkada, biasanya pakai mobil Pak, kaca mobilnya itu jarang dibuka. Tidak peduli dengan nasib masyarakat yang kurang beruntung. Tapi karena maju Pak, karena berkompetisi, menyebar senyum di mana-mana. Kaca mobilnya selalu dibuka. Sama dengan orang berdagang Bapak dan Saudara. Maka untuk itu bagi kita umat Islam, kita tidak boleh terkecoh dengan hal itu. Lihatlah kualitasnya. Seluruh kandidat itu adalah orang-orang baik. Tapi pilihlah yang terbaik di antara mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Al-Maududi itu, pemimpin yang harus kita dukung, kata Al-Maududi, adalah berakhlak. Itu kata Al-Maududi Pak. Kalau kita jadikan referensi atau rujukan kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya ada 4 komponen di situ Pak. Pertama, jujur. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, potonah. Dan yang keempat adalah tabligh. Bapak dan Saudara, akhlak itu sangat penting. Apapun kita tawarkan di dalam kehidupan kita di Sumatera Barat atau di ranah Minang ini, kita tidak bisa menyombongkan diri kita. Sayalah yang berhasil membangun ini, sayalah yang mengerjakan ini. Nggak bisa seperti itu. Sebagian masyarakat kita, mereka masih tertarik tentang soal akhlak dan perilaku, tutur kata kita, sopan santun kita. Berbeda pendapat silakan saja, tetapi tidak membunuh karakter orang. Ada sebuah hadis Pak, hadis Rasulullah SAW.
Qala Rasulullah SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannah. Itu kata Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bersabda, hendaklah semua kamu bersikap jujur. Kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Kebaikan itu membawa kamu ke dalam surga. Itu bukan pemimpin saja Bapak dan Saudara, tapi semua kita. Pemimpin harus jujur kepada rakyat. Rakyat harus jujur kepada dirinya. Memilih itu bukan karena uang, bukan karena sogokan dan segala macam, tetapi memilih itu secara psikologis. Ada namanya daya tarik interpersonal. Salah satunya kehangatan personal. Yang kedua itu kompetensi Pak, kecerdasan. Yang ketiga itu adalah daya tarik fisik. Maka untuk itu Bapak dan Saudara, kejujuran itu sangat penting di dalam membangun bangsa dan negara. Membangun keluarga kita perlu ada kejujuran di situ. Tapi apabila tidak ada kejujuran, tunggulah kehancuran dan kerusakannya. Yang ketiga, menurut Al-Maududi itu berilmu. Bapak dan Saudara, dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul sudah diamanahi sebagai mediator, sebagai hakim yang akan mengambil keputusan. Di kota suci Mekah itu terjadi beberapa kali renovasi sebelum Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul. Dan renovasi itu adalah renovasi berat. Hajarul Aswad, Bapak dan Saudara yang sudah ke Mekah, berusaha maksimal mungkin untuk bisa mencium Hajarul Aswad. Hajarul Aswad itu pernah terlempar keluar karena terjadi banjir. Di Mekah itu Bapak dan Saudara, ada 4 suku yang berkuasa di situ. Ada suku Kasrat, ada suku Ams, dan ada 2 suku lagi. Mereka bersiteru Pak. Mereka berpandangan dan berpendapat mereka lah yang paling berhak meletakkan Hajarul Aswad ke tempat semula. Hampir terjadi pertumpahan darah. Ada salah seorang pendeta Nasrani mengusulkan. Apa yang diusulkan oleh pendeta Nasrani? Orang yang akan memediasi, orang yang akan menyelesaikan ini adalah orang yang pertama masuk Ka'bah. Ternyata orang yang pertama masuk Ka'bah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taulah suku-suku yang berseteru. Dan ditanyakan kepada suku-suku yang berseteru itu, mereka sepakat, kami setuju kepada Muhammad sebagai hakim yang akan memecahkan persoalan ini. Bagaimana cara Rasulullah Bapak dan Saudara? Rasulullah itu mengeluarkan sorbannya. Sorbannya itu kan ada 4 sisi Pak. Satu suku memegang sisi yang pertama, suku yang kedua memegang sisi yang kedua, ketiga dan seterusnya. Mereka taruh Hajarul Aswad itu ke atas sorbannya itu, dan keempat suku itu mengangkat Hajarul Aswad ke tempat semula. Tidak terjadi perselisihan Pak, tidak terjadi pertengkaran. Tapi kalau seorang pemimpin kita ada persoalan, dia menjawab, saya enggak tahu, tanya ke bawahan saya, tanya ke staf saya dan segala macam.
Itu bukan cerdas, itu namanya. Apalagi di kita ini, Sumatera Barat ini, Bapak dan Saudara, di kota Padang, soal pasar raya belum selesai-selesai. Soal judi online juga tidak selesai-selesai, Pak. Perceraian juga tidak selesai-selesai. Maka untuk itu barangkali seorang pemimpin itu harus bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat firman Allah di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah berjanji. Apa janji Allah? Allah akan meninggikan orang-orang beriman dan orang-orang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Maka untuk itu Bapak dan Saudara, di akhir-akhir ini atau menjelang pencoblosan ini, Khatib mengingatkan pribadi Khatib dan semua, janganlah kita memilih atas sogokkan uang atau sembako. Memilihlah sesuai dengan visi dan misinya yang bisa menyelamatkan dan bisa membangun kota Padang dan Sumatera Barat ini ke depan lebih baik. Karena banyak persoalan yang akan kita hadapi kalau seandainya seorang pemimpin kita itu tidak bisa memecahkan persoalan atau permasalahan. Atau seorang pemimpin yang membangga-banggakan kemampuan dirinya. Dialah yang paling hebat, dialah yang paling pintar. Bangsa dan negara ini tidak bisa kita bangun secara personal, tapi kita bangun secara bersama-sama. Maka untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah agar kita diberi pemimpin yang baik, yang terbaik, yang bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harap kepada semua kita, mari kita salurkan hak pilih kita. Pak tabiru ya lil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma ba'du ayuhan nas usikum wa ya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr lallazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Surah Al-Azim. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya karim ajab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi fili wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi liman an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Ibadallah, Allah yaqulu bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.